Sidang gugatan Wan Prestasi dengan registrasi perkara nomor 321-PDT.G/2023 PN Bogor antara Tuan Andi selaku penggugat melawan Tuan Budi selaku tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Benar, saudara penasihat hukum merupakan kuasa dari penggugat? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Majelis Hakim dan rekan-rekan kuasa hukum dari pihak tergugat. Perkenalkan, nama saya Taufik Nugroho, sarjana hukum, kuasa hukum penggugat Tuan Andi. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2023. Baik, agenda persidangan pertama adalah perdamaian. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah tidak sebaiknya mempertimbangkan kembali penyelesaian masalah Wan Prestasi ini dengan jalan mediasi? Kami sudah mencoba berkali-kali menempuh jalur musyawarah yang mulia, akan tetapi sampai sekarang masih belum dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Baik, agenda persidangan selanjutnya adalah pembacaan surat gugatan dari kuasa hukum penggugat kepada kuasa hukum penggugat. Silakan bacakan gugatannya. Terima kasih Yang Mulia. Dalam perkara ini bermula dari adanya perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Ditandatangani oleh klien kami, Tuan Andi, dan pihak tergugat pada tanggal 15 Januari 2023. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa total harga tanah adalah sebesar 1 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama sebesar 300 juta rupiah yang telah dibayarkan pada saat penandatanganan. Kemudian tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayarkan paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Setelah lunas, klien kami akan mengirimkan sertifikat dan memproses balik nama ke atas nama pihak tergugat, yaitu Tuan Budi. Namun hingga 6 bulan setelah perjanjian, pihak tergugat tidak kunjung melunasi pembayaran sebagaimana disepakati. Hingga akhirnya kami mengirimkan 2 kali surat teguran somasi kepada pihak tergugat, akan tetapi tidak diindahkan. Akibatnya klien kami merasa dirugikan karena tanah tersebut tidak bisa dijual kepada pihak lain dan kehilangan kesempatan ekonomi. Oleh karena keterlambatan pelunasan yang melampaui batas yang waktu disetujui, maka tindakan pihak tergugat secara jelas telah memenuhi unsur pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Wan Prestasi dan atau pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan tuntutan kami sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan-gugatan seluruhnya, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau Wan Prestasi perjanjian jual beli tanah tersebut. 3. Menghukum tergugat untuk segera membayar sisa kewajiban pelunasan sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat secara tunai dan sekaligus. 4. Menyatakan apabila tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dalam waktu 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka perjanjian jual beli tanah tersebut batal demi hukum dan menetapkan uang muka sebesar 300 juta rupiah menjadi hak penggugat sepenuhnya. Demikian pernyataan posisi kami. Kami siap mengikuti setiap tahapan proses persidangan ini. Terima kasih atas perhatian Majelis Hakim. Baik, agenda selanjutnya adalah mengajukan bukti-bukti dari pihak penggugat. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Siap, Yang Mulia. Pada hari ini kami akan mengajukan bukti-bukti tertulis. Bukti-bukti tertulis yang akan kami ajukan pada persidangan ini berupa P1. Asli dan salinan perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. P2. Asli kwitansi pembayaran uang muka tahap 1 tertanggal 15 Januari 2023. 3. P3. Salinan rekening koran bank penggugat periode 15 April 2023 hingga 15 Juli 2023. P4. Asli dan salinan surat teguran somasi 1 tertanggal 15 Juli 2023. P5. Asli dan salinan surat teguran somasi 2 tertanggal 25 Juli 2023.
P6 asli tanda terima pengiriman surat atau resi pengiriman untuk bukti P4 dan P5. P7 salinan sertifikat hak milik nomor 2324 garing Kelurahan Cisarua atas nama penggugat. P8 salinan bukti cek penawaran dari calon pembeli lain pada tanggal 15 Mei 2023. Baiklah, karena pemberian bukti tertulis penggugat sudah selesai, agenda selanjutnya adalah menyampaikan kesimpulan. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Siap, Yang Mulia. Adapun kesimpulan yang penggugat ajukan adalah sebagai berikut. 1. Bahwa apa yang penggugat terangkan dalam gugatan itu semua sesuai dengan bukti-bukti di persidangan. 2. Bahwa dalam jawaban tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat. Penggugat dengan tegas menolak hal tersebut karena berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, berdasarkan surat perjanjian jual beli sebidang tanah dengan berdasar pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak. Oleh karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik sehingga perjanjian tersebut menjadi undang-undang yang dapat menjadi dalil atau dasar hukum dibuatnya gugatan ini. 3. Bahwa penggugat memiliki kepentingan hukum yang sah dalam perkara ini, yaitu sebagai pihak yang telah dirugikan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat. 4. Bahwa dalam pembuktian surat bukti, penggugat telah menyerahkan semua bukti-bukti untuk memperkuat dalil-dalil penggugat. Berdasarkan apa yang telah penggugat uraikan, maka dengan ini dimohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberi putusan dengan amar. 1. Menolak eksepsi tergugat. 2. Menerima atau mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Demikian kesimpulan ini penggugat. Atas perhatian majelis hakim yang terhormat kami ucapkan terima kasih. Baik, maka agenda persidangan yang terakhir adalah pembacaan putusan mengadili. 1. Menolak eksepsi tergugat. 2. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan prestasi terhadap perjanjian jual beli sebidang tanah. 4. Menghukum tergugat untuk segera membayar sisa kewajiban pelunasan sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat secara tunai dan sekaligus. Dengan ini, sidang perkara gugatan prestasi dengan registrasi perkara nomor 321-PDT.G-2023 PN Bogor antara Tuan Andi selaku penggugat melawan Tuan Budi selaku tergugat dinyatakan ditutup.